Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan membacakan keputusannya pada Selasa besok pemirsa tentang dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua MK dan para hakim konstitusi. Kasus ini terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap kontroversial karena mengubah syarat orang yang bisa menjadi capres-cawapres. Jika Majelis Kehormatan MK memutuskan ada hakim konstitusi yang bersalah, maka akan seperti apa dampaknya? Bisakah keputusan Majelis Kehormatan MK dijadikan dasar oleh anggota DPR RI untuk mendorong hak angket? Atau bisakah keputusan Majelis Kehormatan MK dijadikan dasar untuk menggugat perkara yang dianggap terkait? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya, ada Pak Hufron, dan juga pakar hukum tata negara Bang Margarito Kamis yang sudah bergabung bersama kami di studio. Saya mau ke Bang Margarito terlebih dahulu. Bang, apakah keputusan dari MK nanti ini bisa menjadi dasar anggota DPR untuk mengajukan hak angket? Nggak bisa. Itu dulu. Nggak bisa. Kita sifatnya final dan mengikat berarti? Iya, nggak bisa. MK ya, mengambil putusan MK itu untuk menjadi dasar angket bla 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 begitu kan, nggak bisa. Karena ini dua kekuasaan yang terpisah dan ini bukan menjadi objek kewenangan DPR. Berbeda dengan misalnya kalau konstitusi kita itu mengatur misalnya hakim Mahkamah Konstitusi itu diberhentikan dengan cara di-impeach misalnya, seperti di Amerika Serikat, itu mungkin. Tapi kan itu tidak ada dalam undang-undang dasar kita. Itu bukan sistem kita itu. Jadi nanti kalau sudah muncul nih hasil putusan MK, oke, katakanlah ada pelanggaran, misalkan nih kita kan belum tahu hasilnya apa secara persis akan seperti apa disampaikan MK. Kalau seandainya memang dinyatakan ada pelanggaran besok pada hari Selasa 7 November, apa dampaknya dari putusan ini untuk yang lain? Tidak ada dampaknya. Tidak ada dampaknya. Betapapun misalnya kalau, dan saya tidak melihat kemungkinan itu diambil oleh Mahkamah Konstitusi ya. Kan sebegini jauh orang bola-balik bicara mengenai konflik of interest karena ada Pak Anwar Usman di situ dengan Gibran begitu ya. Tetapi dasar-dasar untuk sampai ke konklusi atau hukum bahwa ada konflik of interest itu sama sekali tidak ada sejauh ini. Oke, dasarnya apa? Misalnya begini, bisa menyampaikan itu. Misalnya begini, kalau Anda mau mengatakan konflik of interest maka Anda harus memiliki sekurang-kurangnya 4 fakta, 3 fakta. 1, apakah Gibran itu menjadi pemohon? Kalau itu tidak, apakah Gibran yang menyediakan lawyer? Apakah Gibran yang menyediakan duit? Misalnya 3 soal itu. Sebegini jauh yang sudah tersaji di meja sidang dan meja publik adalah Gibran menjadi preferensi oleh sebagai role model oleh si pemohon kan? Pemohon, iya. Tidak kurang dan tidak lebih. Nah, dari segi pelanggaran hukum, bagaimana caranya Anda mengatakan orang yang menjadi role model itu memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara itu? Begitu sebaliknya. Bagaimana dengan kenyataan itu? Bagaimana hukumnya dengan kenyataan itu Anwar Usman dianggap memiliki kepentingan langsung dan atau tidak langsung dengan perkara itu? Anda tidak punya penalaran. Oke, jadi hasil dari ini kita berandai-andai ya. Jadi potensi untuk ada pelanggaran kode etik hakim MK itu besok seperti apa? Besar atau mungkin enggak? ada, tapi tidak untuk conflict of interest. Oke, karena tidak ada 3 hal itu. Karena tidak ada 3 hal itu. Tapi orang-orang di situ membicarakan soal masalah ketua MK-nya, Bang. Oh iya, gitu kan. Anda kan begini, kalau orang hukum itu, kalau konflik of interest itu kalau hakimnya memiliki hubungan dengan pemohon. Makanya tadi saya bilang, apakah Gibran pemohon? Apakah Gibran menyediakan duit? Apakah Gibran menyediakan lawyer? Tidak semua. Nah, karena tidak semua, bagaimana Anda menarik kesimpulan bahwa ada konflik of interest? Ngawur itu. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Hufron. Pak Hufron, Anda sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Margarito tadi bahwa ini tidak akan bisa dibawa kemana-mana, tidak akan memutuskan atau mematahkan hasil putusan MK atas judicial review yang kemarin? Pak Hufron. Ya, saya berbeda pendapat dengan Pak Margarito Kamis soal yang kaitannya konflik kepentingan itu baik langsung maupun tidak langsung. Jadi bisa saja langsung bahwa itu adalah pemohonnya Gibran atau sekaligus bukan Gibran. Jadi kalau menurut saya langsung tidak langsung harus dipahami dalam pengertian yang lebih luas. Tetapi soal bahwa kira-kira keputusan MK itu tidak berimplikasi terhadap putusan perkara nomor 90, yes, saya sepakat. Tetapi kita ingin lebih jauh sesungguhnya apakah pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim untuk Ketua Mahkamah Konstitusi itu terbukti atau tidak terbukti, menurut saya itu satu hal penting karena nanti ada kaitannya dengan soal jenis sanksi dan terakhir ada kaitannya dengan soal
bagaimana implikasi terhadap perkara nomor 90? Menurut saya tidak berimplikasi, tetapi ada implikasi terkait dengan persoalan apa yang disebut sebagai basis legitimasi terhadap putusan perkara 90, yang itu menurut saya dianggap problematik. Sebentar, Pak, kita dengar dulu, Bang. Silakan Pak Gufron dilanjutkan. Begini. Jadi kalau menurut saya bahwa betul bahwa perkara nomor bahwa putusan MK itu tidak berpengaruh terhadap pembatalan terhadap putusan perkara nomor 90, saya setuju iya gitu. Tetapi bahwa perlu lebih jauh kemudian didalami bahwa di balik proses kemudian pengajuan permohonan perkara 90 dibandingkan dengan perkara yang sebelumnya, perkara 29, 51, dan 55, itu menjadi penting sebagai kronologis atau suasana kebatinan yang mengantarkan sampai perkara ini kemudian diputus begitu. Oke, artinya di situ bisa terpenuhi kalau seandainya hakim mengatakan ada unsur konflik of interest-nya di sana, Pak Gufron. Iya, jadi bisa memungkinkan jadi ada kalau menurut poin saya itu. begini, memang kita tidak bisa semata-mata kemudian melihat panggung depan gitu. Tentu harus lebih jauh melihat panggung-panggung belakang gitu. Karena informasi tentang bahwa calon pasangan Pak Prabowo itu antara lain gitu adalah Gibran, itu jauh hari sebelum proses pengajuan perkara 90 itu gitu. Jadi sesungguhnya harus dirunut ke belakang bahwa sesungguhnya pengajuan judicial review pasal 169 huruf H itu sesungguhnya juga sudah sejak awal gitu. Oleh karena itu menurut saya ini harus diruntut ke belakang, ditelusur ke belakang untuk kemudian ketemu benang merahnya soal siapa pengajunya, ada nggak hubungan langsung atau tidak langsung dengan Gibran dan seterusnya. Itu menjadi penting untuk ditelisik lebih jauh gitu. Supaya kita tidak lepas dari suasana kebatinan di balik layar ini gitu. Oke, Bang Margarito. Begini Pak Gufron, Anda ini orang hukum atau orang politik? Anda tadi bolak-balik bicara mengenai legitimasi. Anda tahu nggak kalau legitimasi, begini, legitimasi itu soal politik, itu bukan soal hukum. Begitu. Kalau Anda mengatakan ada konflik of interest, maka harus dilakukan berdasarkan fakta yang tersaji di atas meja persidangan. Tidak boleh di luar itu. Begitu Pak Gufron. Silakan Pak Gufron. Bang, itu kalau kita hanya sebatas normatif begitu ya selesai. Tidak bisa tapi Anda, harus lebih begini, jauh, saya kira... Anda mesti tahu, saya mau tanya sama Anda menemukan hukum di mana? Di mana Anda temukan hukum? Di mana Anda temukan hukum? Coba Anda bilang sama saya, tentu biar dari negara ini tahu bahwa hukum itu ada di sini, di tidak sini. berhenti. Silakan Pak Gufron. Ya, Bang Margarito, kita dengar dulu statement dari Pak Gufron. Ini ada delay 3 detik, Bang. Kita beri kesempatan kepada Pak Gufron. Silakan Pak Gufron. Oke, Bang. Jadi kalau menurut saya, kalau cara berhukum dan mengadili modelnya masih normatif ansih begini Bang, tentu kita tidak mendapatkan sesuatu yang lebih jauh dari proses sesungguhnya. Di balik ini adakah sebuah, mohon maaf ya, di balik ini ada sebuah desain gitu. Yang kalau kita tidak tahu lebih jauh ini ya selesai aja. Pemeriksaan lebih bersifat formalitas gitu Bang. Tetapi lebih jauh kita tidak tahu di balik ini adakah sebuah skandal atau tidak gitu Bang. Tapi secara hukum jadi kalau menurut tadi, saya ini penting sebenarnya ya, Bang, menelisik lebih jauh. Ya, karena Bang, sesungguhnya proses ini jauh lebih sebelum proses pengaduan itu sudah ada gitu. Pak Gufron, pengadilan dimanapun di dunia ini dari zaman kuda gigi besi sampai hari ini Anda mesti memutus berdasarkan fakta. Fakta itu mesti yang tersaji di atas meja pengadilan. Ini gini supaya diskusinya ini terarah ya. Jadi indikator Anda mengatakan bahwa tidak ada unsur konflik of kepentingan atau interest itu apa indikatornya? Nah, kalau Anda mengatakan di dalam dunia peradilan ya, Anda mengatakan bahwa itu konflik of interest, itu berarti orang yang dia diadili atau perkara yang dia adili itu mesti memiliki hubungan keluarga, sedarah dan atau semeda dengan hakim. Maka itu tadi yang harus dipecahkan pertama-tama secara hukum adalah apakah yang mengajukan permohonan itu Gibran? Satu, apakah Gibran, kalau itu tidak ada, apakah Gibran menyediakan duit untuk mengajukan perkara itu? Kalau itu tidak ada juga, cari juga apakah Gibrannya menyediakan lawyer atau tidak. Kalau ini semua tidak ada, dengan cara apa Anda mengambil kesimpulan bahwa ada conflict of interest? Dan cara apa? Saya tanya. Oke, silakan Pak Gufron. Pak Gufron memiliki fakta itu atau tidak? Menurut saya,
Kalau itu yang hendak dibuktikan ya tentu tidak ketemu gitu. Oke. Tetapi Mungkin kalau pertanyaannya ditelusur begini. lebih jauh siapa sebenarnya pengadunya? Ya, Pak Gufron, Ya, mungkin jadi berarti kalau itu ditelusur lebih jauh ya. Pak Gufron, tapi bisa dikatakan tidak. Gimana, Mbak? Oke lah, Gimana, Mbak? tampaknya ini tidak akan bisa mematahkan putusan MK yang sudah diputuskan Yes, kemarin. yes. Tetapi akan ada dampak lainnya tidak untuk proses-proses hukum yang lain. Misalkan melakukan pengujian terhadap apa yang sudah diketuk oleh MK. Tapi nanti akan kita jawab usaha jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Bang Margarito. Kalau seandainya ini tidak bisa membawa efek apapun, tapi bisa tidak hasil yang kemarin disidangkan oleh MK itu diuji kembali? Bisa saja dan pasal yang sama ya, gitu. Pasal sama, isu yang sama dibawa lagi ke Mahkamah Konstitusi, diperiksa Dan lagi. hasil dari argumentasi. MK-MK ini bisa menjadi landasan untuk melakukan pengujian Boleh saja kembali? dengan atau tanpa putusan MK siapapun nanti yang merasa dirugikan dengan bla 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 bisa mengajukan kok. Oke. Bisa mengajukan. Yang bisa Tapi menggugat itu apa? siapa Maksudnya aja yang merasa dirugikan? Enggak, maksudnya konteksnya dalam hal apa? Kalau hak angket itu kan nggak bisa tuh. Nggak bisa. Membatalkan. Yang Oke. bisa membatalkan itu apa? Kalau misalnya Membatalkan menggugat apa? gitu. Membatalkan putusan MK. Begini, dalam hukum itu prinsipnya putusan harus dikoreksi dengan putusan. Oke. Tidak di luar itu. Anda mau suka, tidak suka, senang, tidak senang, begitu pakemnya. Oke. Sudah terisi. Jadi, tapi kalau Anda sekarang mau menguji lagi pasal yang sama dengan permintaan yang berbeda, tentu saja dengan argumentasi yang berbeda, so good, so okay. Oke, Tidak saya mau masalah. ke Pak Hufron kalau gitu. Pak Hufron, kalau menurut Anda apakah hak angket DPR ini bisa membatalkan putusan MK? Pak Hufron? Ya, kalau menurut saya hak angket itu adalah berkaitan dengan hak DPR untuk meminta apakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu sesuai atau tidak sesuai dengan konstitusi gitu. Tetapi kalau menurut saya, karena ini adalah putusan pengadilan, menurut saya itu tidak bisa diajukan hak angket gitu. Karena ini adalah putusan yang bebas, merdeka, itu final dan mengikat dan tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan manapun, termasuk oleh kekuasaan DPR. Baik. Dalam konteks kaitannya dengan kewenangan MK memutus perkara nomor 90 tidak bisa kemudian diintervensi dengan hak angket kalau menurut saya. Gitu. Oke, Bang Margarito, kalaulah putusan Tetapi MK kembali ke soal Ya, Bang Margarito, kalaulah memang MK ini hasil putusannya besok hari Selasa tidak bisa mempengaruhi apapun, lantas untuk apa ada golnya dari hal ini? Paling tidak kan ini memberitahukan kepada teman-teman di Mahkamah Konstitusi bahwa Anda suatu hari nanti mesti bekerja yang beres. Jangan ngaco kayak begini nih. Gitu ya. Kan sebegini jauh MK itu menemukan fakta. Mudah-mudahan saya benar begitu bahwa ada loh permohonan itu sempat diajukan, ditarik lagi, lalu diajukan lagi gitu ya. Misalnya yang kayak gitu ya. Lalu ada tanda petik terlihat ada dua hakim yang membicarakan hal ihwal dalam rumahnya gitu kan. Bahwa dalam musyawarah pengambilan keputusan itu ada begini yang kayak begitu itu saya yakin betul Pak Jimli majelis MK ini akan mengatakan sebagai sesuatu yang dalam tanda petik tidak etis. Oke, itu yang akan ditemukan di dalam putusan. Oke, dalam kita MK. nanti tunggu ya putusan dari MK seperti apa besok Selasa. Terima kasih banyak Bang Margarito dan juga Pak Hufron atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.